Oke, silakan Pastor. Di unmute dulu. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mulai ibadah ini. Ibrani 4:16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibadah ini kami buka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menyanyikan sebuah jadikanku rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar ku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita ulangi lagi, ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang kudus, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, amin, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mampirilah dengar aku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, 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 dengar doaku. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Yesus, dengar. Yesus, 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 dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doa, mampirlah dengar doaku. Yesus penebus, amin. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Haleluya. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah
doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berbicara pada kami Tuhan. Kami akan meneliti firman-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, nama-Mu saja yang kami sembah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami utarakan, apapun yang firman yang disampaikan, semua berasal dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semua. Shalom, nggak ada suaranya. Ini kayaknya cuma saya. Shalom semua, shalom Tirsa. Shalom semua. Ada David, ada PB Ministry, ada Tirsa. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sedikit sharing firman Tuhan. Kita akan bahas dari Matius 26. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah, ya. Roh memang niatnya baik, berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Ini terjemahan bahasa TB2 ya. Kalau di dalam TB1 di situ TB-nya berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kalau kita lihat, kita perhatikan ayat ini mengatakan demikian, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah dan berdoalah, ya. Kata-kata itu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus berjaga-jaga. Bagaimana kita, kalau dalam King James Version dikatakan watch and pray. Watch, kita perhatikan, watch and pray, ya. Kalau dalam bahasa Yunani di situ dikatakan Gregorio. Gregorio artinya kita waspada. Kita waspada, tetap berjaga-jaga. Istilahnya Gregorio bangun, bangun, jangan ketiduran gitu. Orang lagi umpamanya dengar firman Tuhan, kadang-kadang ngantuk. Jadi ditepok, you bangun, bangun, bangun gitu. Kita juga lagi lagi ngantuk saat ini, pagi-pagi, apalagi hujan di Jakarta, luar biasa. Tadi pagi saya udah kena hujan. Jadi mesti kita korek badan kita, bangun, 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 ya. Terus kata berdoa di situ dikatakan prosiakome. Prosiakome artinya apa? Ya berdoa. Berdoa, kita harus berdoa. Berdoa adalah bagaimana kita melihat rencana Tuhan. Berdoa adalah bagaimana kita berelasi dengan Tuhan, ya. Berdoa adalah depend of God. Coba kita garis bawah, tergantung Tuhan gitu. Ketika kita mendoakan orang juga, ya, kita melihat dari sudut pandang bagaimana Tuhan akan menyembuhkan dia.
Jadi kadang-kadang kita ya kita tengking di dalam nama Yesus begitu. Kembali lagi, Tuhan yang menentukan. Makanya berdoa itu adalah depend of God, tergantung Tuhan. Ya. Terus ada kata di situ roh penurut dan daging lemah, ya. Di situ kalau dalam bahasa TB2 di situ roh memang berniat baik, niatnya baik. Tetapi tabiat manusia lemah. Apa sih itu? Ya. Apa sih artinya apa? Hati itu kepengen taat. Ya. Kita maunya taat kepada Tuhan, ya. Kita maunya beres hati kita. Kita maunya melakukan firman Tuhan. Ya. Tetapi apa? Daging lemah. Ya. Kalau di sini dikatakan tetapi apa? Tabiat manusia lemah. Daging kita itu lemah gitu. Daging menolak. Ya kadang-kadang ya kita tahu firman Tuhan tetapi kita tetap melakukan apa yang Tuhan nggak mau gitu. Daging itu lemah, daging itu nolak, daging itu nggak mau dia, ya, menjalankan firman Tuhan. Itu memang pergumulan saya juga kadang-kadang. Kita tahu ketika di jalan, ketika ada orang nyalip kita, ketika itu kita langsung emosi. Kita tahu, ya. Kadang-kadang spontanitas ada ampas-ampasnya lah gitu. Kadang-kadang ketika kita orang lecehkan kita, ada apalagi saudara kita dilecehkan, kita langsung emosi, ya. Daging kita tahu kita nggak boleh emosi, tetapi daging itu lemah, daging itu menolak di situ, ya. Untuk apa? Kita menjalankan firman Tuhan. Memang sulit, nggak mudah untuk mengikuti hati kita. Walaupun hati kita sudah tahu firman Tuhan, ya, sudah ingin melakukan firman Tuhan, tapi daging itu menolak. Ini yang kita bilang roh itu berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, ya. Supaya kita itu nggak jatuh di dalam pencobaan. Kita ingin menjalankan firman Tuhan, kita ingin menghadapi semua, tapi kita akan berhadapan dengan daging kita. Kita ingin selalu itu, tetapi setiap hari kita akan berhadapan dengan daging kita sendiri, keinginan kita sendiri, ya. Kita sudah tahu firman Tuhan, kembali lagi, kita sudah tahu, tetapi kita yang paling sulit yaitu bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu. Oleh sebab itu, solusinya gimana? Sebab itu, untuk melakukan itu, kita perlu apa? Anugerah Tuhan. Itu yang menjadi pokok firman Tuhan hari ini. Bagaimana daging kita memang lemah gitu. Daging ini menolak. Ada kayak kontra ketika kita disakitkan, apalagi saudara kita. Lu boleh sakitkan gua, tetapi jangan saudara gua. Apalagi jangan istri gua, jangan siapapun, jangan temen gua gitu. Jadi itu yang harus kita lawan. Bagaimana cara lawan? Yaitu kita perlu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bagi orang yang percaya itu diberikan secara cuma-cuma, ya. Anugerah Tuhan bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Amin, saudara. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan dengan firman Tuhan, dengan kita harus melibatkan tubuh kita, itu satu paket, ya. Bagaimana kita berkata-kata dengan firman Tuhan, tetapi paket yang sama kita harus menolak kedagingan kita, ya. Bagaimana cara menolak kedagingannya? Kita harus perlu anugerah Tuhan. Amin, saudara. Jadi konteks dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana ayat ini mengatakan bagaimana perjalanan Yesus ketika mau disalibkan. Jadi ini kalau dia bilang konteks ini di Taman Getsemani, ya. Di Taman Getsemani, bagaimana kita tahu, ya, kemarin kita baru melewati masa kalender gereja Advent, kemudian kita masuk kepada Natal. Setelah Natal tanggal 6 Januari kemarin baru kita masuk dalam kalender gereja namanya Epifania. Epifania itu bagaimana kita mengenal siapa dia. Dia mengenal bahwa
identitas Yesus itu dinyatakan di dalam Epifania ini. Masa-masa Yesus bekerja, masa-masa di mana banyak mujizat-mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat itu untuk apa? Untuk menyatakan siapa Dia. Melalui firman Tuhan, melalui mujizat, melalui banyak hal. Sehingga sampai satu ketika sudah lewat Epifania, kita masuk dalam masa kalender gereja namanya Lent. Lent itu adalah masa Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini. Bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan untuk apa? Untuk Dia akan melakukan Dia akan melaksanakan salib yang Dia harus lakukan, ya. Itu adalah satu paket yang harus Dia selesaikan, ya. Konteks ini di Taman Getsemani ketika Dia bersama-sama dengan dua murid yang kalau kita lihat dari ayat 38 sampai 41-42 ini, kita lihat bahwa Yesus mesti mempersiapkan karena Dia tahu Dia akan menghadapi salib. Dia akan menghadapi kematian, ya. Di situ dia sangat sedih, dia sangat ketakutan sebagai manusia. Bukan karena dia ini, tapi sebagai manusia dia takut, ya. Dia dengan tiga murid kesayangan Petrus, terus dua anak Yakobus, yaitu dua anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes, ya. Dia takut. Di mana 3 kali dia minta kepada Bapa. Dalam saat itu 3 kali dia minta kepada Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu, ya. Cawan ini dia bilang, saya secara kalau memungkinkan cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, jangan seperti apa yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang Engkau kehendaki. 3 kali dia berkata demikian. Dia bilang kalau boleh cawan, tapi Bapa dia berdiam diri. Karena apa? Dia harus menyelesaikan ini. Dan Yesus tahu bahwa dia harus melaksanakan itu. Tetapi sebagai manusia dia takut, dia sedih, ya. Makanya dia minta murid-muridnya untuk apa? Untuk dia berdoa, ya. Dia minta murid-muridnya berdoa. Kalau kita lihat di sini teguran Yesus dalam bentuk jamak. Jadi kata kamu ada kayak ayat 40 di situ dikatakan ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu menjaga walaupun 1 jam saja bersama aku? Jadi tidak sanggupkah kamu berjaga? Ini ayat sebelumnya ya, ayat 40. Berjaga, kata kamu di situ dalam bentuk jamak. Artinya apa? Ketiga muridnya, ya. Teguran itu. Tetapi bukan hanya kepada Petrus di situ, tapi dikatakan dikatakan bahwa Yesus mengatakan itu kepada Petrus. Ayat 40 di situ dia katakan kepada Petrus. Untuk menunjukkan bahwa yang paling ditekankan adalah Petrus. Kenapa? Karena ia adalah yang paling sombong. Amin, saudara. Kenapa kepada Petrus? Makanya kenapa Petrus, ya? Tapi di sini kamu berarti ada 3 orang. Terus di situ dikatakan dia menunjukkan kepada Petrus. Karena apa? Karena ia yang paling sombong, ya. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ayat 33, ya, 33 dan 35 di situ Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Jadi di situ dikatakan dalam TB1 di situ dikatakan jawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau. Jadi karena yang akan Yesus lakukan, tetapi aku sekali tidak. Dia yakin banget gitu dengan apa? Dengan imannya dia. Kalau ayat 35 di situ dikatakan juga dalam TB1, saya baca sekarang kalian punya paling TB1 juga, TB, bahwa kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama Yesus, bersama-sama Engkau, aku tak akan menyangkal Engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga.
Tetapi kalimat itu keluar daripada Petrus, ya. Ya. Makanya di situ ayat 47, jatuh dalam pencobaan. Ya, bagaimana kita masuk dalam pencobaan. Pencobaan di situ masuk dalam pencobaan. Kalau di ayat 1 itu 41 bagaimana kita 41 berjaga jangan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jatuh berarti di sini kalau di New American Standard Bible di situ dikatakan enter into temptation, masuk ke dalam pencobaan. Apabila kamu masuk di dalam pencobaan, artinya bahwa mereka harus berdoa supaya tidak jatuh. Makanya Tuhan Yesus bilang berdoa supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang mereka supaya mereka tetap kuat, ya. Makanya di sini dikatakan, makanya Tuhan Yesus berdoa. Berdoa itu suatu hal yang penting. Supaya apa? Supaya kita itu kuat, gitu. Supaya kita itu kuat karena doa kita tidak merubah rencana Tuhan, yaitu dia harus menderita dalam salib itu, ya. Dari situ dikatakan, jadi ini satu perintah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu adalah dalam doa Bapa kami, ya. Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan bawa kami pencobaan. Makanya ada lagu yang dibilang cobalah aku Tuhan, itu kan. Itu artinya apa? Ini sebetulnya kita mau, siapa yang bilang cobalah aku Tuhan, itu adalah Raja Daud, ya. Raja Daud sudah melakukan semua firman Tuhan, makanya dia berani katakan cobalah aku Tuhan. Tetapi siapa kita, gitu. Di dalam firman Tuhan Matius 6:13 di situ dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ya. Membawa kami tidak berarti bahwa kita harus berdoa supaya kita terhindar dari pencobaan, tetapi supaya Allah, ya, Allah yang kita sembah sanggup, supaya Allah yang kita sembah, Allah memang sanggup, supaya Allah yang bisa menolong sehingga kita tidak jatuh dalam dosa, yaitu pada waktu kita dicobai, ya, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Pencobaan adalah sesuatu yang berguna, yang baik untuk kita. Kenapa bilang baik untuk kita, ya? Kemarin firman Tuhan yang saya dengar dari Pastor Linda di gereja apa namanya, di persekutuan di Bogor, di situ Yakobus 1 ayat 2 dan 3 di situ juga, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, ya. Kontras sekali, ya, bagaimana anggaplah satu kebahagiaan, ya. Kalau dunia bilang nggak mungkin kita bahagia, tapi kebahagiaan di sini, kebahagiaan adalah versi Tuhan. Bagaimana Tuhan kita berbahagia karena apa? Tuhan bekerja ketika kita masuk dalam pencobaan. Ketika kita mengalami pencobaan, ada janji Tuhan, ada terang Tuhan. Ayat 3 di situ dikatakan, Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian tadi, pencobaan adalah ujian buat kita, tetapi itu adalah menghasilkan apa? Ketekunan, supaya kita lebih tekun kepada Tuhan. Amin, saudara. Roma 5 ayat 3 di situ dikatakan, ayat 3 dan 4, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Amin, saudara. Ini firman Tuhan. Kita bukan bicara, ya, kita bermegah kalau kita diberkati, benar. Tetapi dalam kesengsaraan, Roma 5 ayat 3 di situ dikatakan, kita harus bermegah karena kita tahu bahwa kesengsaraan ini itu menimbulkan apa? Kembali lagi, menimbulkan ketekunan, ya. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4-nya Roma 5 ayat 4, dan ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji, ya. Ada daya tahan ketika kita diuji. Dan tahan uji akan menimbulkan apa? Pengharapan. Firman Tuhan luar biasa. Roma 5 ayat 3 dan 4. Jadi
itu konteksnya adalah hasil pembenaran kita, karena kita dibenarkan, ya, bukan karena kita benar. Ya, konteks di Roma, ya, Roma 5 tadi adalah hasil pembenaran. Kita dibenarkan karena ketika kita bukan di ayat 3 di situ dikatakan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Itu adalah hasil dari pembenaran, karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan minta kita pencobaan, sehingga kita minta kepada Tuhan pencobaan dibuang dari kehidupan kita adalah sesuatu yang merugikan. Makanya ketika kita ada dalam pencobaan kita biasanya, ya, Tuhan lalui semua pencobaan ini, nggak salah juga. Tetapi itu adalah kalau kita bilang Tuhan buang semua, itu adalah satu yang merugikan. Karena itu ini bisa disamakan dengan seorang petinju ya, seorang petinju yang minta supaya ia tidak diberi sparring partner. Nggak ada sparring partner ketika dia mau melakukan tinju, itu sama aja. Jadi kita nggak ada tantangan ketika dia mau melalui pertandingan. Amin, amin, saudara. Jadi balik lagi ke ayat 41, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya sekalipun kita dalam kemauan, ada kemauan untuk berbuat baik, tetapi ada pertentangan karena itu kita harus berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kemauan kita. Amin, saudara. Jadi ayat penutup di sini dikatakan dalam diri kita ada dua kekuatan yang akan tarik menarik, yaitu di ayat 5 itu 17 penutup, ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kita tahu tadi kan, roh penurut, tetapi ada keinginan daging itu lemah. Ya. Di situ Roma 15 ayat 7 dengan jelas dikatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kita enggak. Jadi apa yang kita kehendaki itu tidak, di sini kan kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Kembali lagi, berjaga-jagalah, berdoa supaya kita ada relasi dengan Tuhan, supaya kita perlu anugerah Tuhan, karena ada pertentangan dengan daging kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mau merenungkan firman ini, Tuhan. Cuman satu ayat aja, Tuhan. Bagaimana berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Biarlah kita dikuatkan dari firman Tuhan hari ini, karena kita tahu kita akan menghadapi masa-masa sulit di depan kami, Tuhan. Biarlah ada keinginan daging yang perlu kita lawan, yaitu kita perlu anugerah Tuhan lebih lagi, Tuhan. Karena Engkau mati untuk memberikan kami masa depan yang penuh pengharapan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah hari ini kami bisa belajar lebih lagi, Tuhan, mengenai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akan diskusi setelah ditutup, ya. Dan doa syafaat dan doa Bapa kami. Shalom, selamat pagi, Ibu. Baiklah, kita akan dalam syafaat. Namun sebelum kita masuk, apakah ada pokok doa yang mau disampaikan pada hari ini? Silakan. Kalau tidak ada, mendoakan pergumulan kita hari ini. Semua pasti punya pergumulan. Ya, memasuki tahun 2025 ini banyak tantangan yang kita hadapi. Kita perlu Tuhan lebih lagi. Kita perlu lebih lagi. Ya, Bu.
Terima Ya, Bu kasih, Fani. terima kasih Bu Tirsa, terima kasih Pastor Kemal. Mohon dukungan doanya kembali buat anak Daniel, karena mungkin di kantor yang baru ini segala sesuatu orang-orangnya juga baru dan apa. Kita minta biar dari Tuhan dia boleh selalu menjadi berkat buat banyak orang dan bisa involve dalam pekerjaannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Shalom. Ya, shalom. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Sudah. Silakan, Tir. Oke. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk mengawali minggu baru ini pada hari ini Tuhan. Kami berterima kasih karena sepanjang minggu sebelumnya Engkau telah memberkati kami. Tuhan yang sama pasti akan memberkati kami di minggu yang berikutnya. Pagi hari ini kami juga mau mengucap syukur untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pastor Kemal Mamusung Tuhan. Kami berterima kasih atas hikmat yang disampaikan dari beliau Tuhan, sehingga kami boleh menyatakannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari, agar kami sungguh-sungguh melekat kepada firman-Mu. Bapa di dalam surga, berkati beliau Tuhan, Pastor Kemal bersama dengan Ibu Weni Tuhan, di dalam setiap langkah pelayanan mereka, di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka, kiranya nama Kristuslah yang semakin diutamakan. Demikian juga Tuhan untuk hamba-hambanya yang saat ini berada di link ini Tuhan, yang berada di Zoom ini Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur untuk Ibu Fani bersama dengan Mami Tina Diana dan juga bersama dengan Daniel putranya Tuhan. Kami bersyukur untuk mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan ada anugerah, ada kasih karunia, ada damai sejahtera yang Tuhan siapkan, sediakan bagi kehidupan keluarga ini. Kami juga mau berdoa khusus bagi Daniel Tuhan, di mana di dalam setiap rencana rancangan kehidupannya, biarlah dia boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, terutama di tempat di mana dia bekerja. Dengan perusahaan baru yang dia saat ini hadapi Tuhan, baiklah dia boleh bekerja sama dengan baik atasan, bawahan maupun juga orang-orang di sekitarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala upaya usaha yang kami lakukan, jikalau kami tidak serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, maka sia-sialah apa yang kami kerjakan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami mendukung setiap rencana usaha upaya yang dilakukan oleh Daniel. Baik itu juga persiapan buat masa depannya, kiranya Tuhan juga akan berjalan terlebih dahulu, melangkah terlebih dahulu untuk memberikan yang terbaik bagi Daniel. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Ira Leni Mapa Tuhan bersama dengan suami dan juga anak cucu menantu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga ini. Kami juga berterima kasih atas keluarga besar daripada Ibu Ira Leni Tuhan. Demikian juga untuk adik terkasih Rolf Tuhan yang saat ini sudah mengalami pemulihan. Pemulihan boleh terjadi secara jasmani Tuhan. Namun di dalam rohaninya, baiklah Tuhan juga mau hadir di dalam kehidupan Rolf Tuhan. Untuk memperbaharui segala pikiran, segala usaha-usaha yang dia kerjakan. Kalau Tuhan berkenan, maka semuanya akan terjadi indah pada waktunya. Demikian pula untuk hamba sendiri bersama dengan Grace, Keisha, dan juga saudara kekasih Harvey yang menjadi bagian kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan Harvey Tuhan di dalam setiap langkah-langkahnya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi tubuh jasmaninya. Dan kami juga berdoa bagi keluarganya, bagi istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mengalami pembaharuan di dalam kehidupan mereka. Sehingga semakin hari nama Kristus semakin dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, di dalam kelompok ini Tuhan, bukan kebetulan kami ditaruh. Namun Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang selalu setiap saat Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh layak untuk tetap datang di dalam hadirat-Mu yang kudus. PBS Ministry yang tidak kami sebutkan satu persatu nama mereka, namun kami tahu Tuhan, ketika mereka masuk di dalam kelompok ini,
maka ada sesuatu rencana-rancangan Tuhan yang luar biasa yang akan terjadi bagi kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami rindukan untuk terjadi, kiranya boleh berdasarkan kasih karunia dan kehendak Bapa di surga saja. Yang semuanya itu boleh kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam kerajaan surga, dengan kondisi keadaan dunia yang sangat mengkhawatirkan bagi setiap pribadi-pribadi yang mau kemanapun juga mereka pergi Tuhan. Namun Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu, berikan sukacita-Mu, berikan ketenangan kepada kami semua Tuhan. Segala kekhawatiran kami dapat serahkan melalui doa-doa yang kami panjatkan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan, maka segala sesuatu yang sulit bagi kami, di mata Tuhan tidak ada kata yang sulit. Oleh sebab itu Bapa, perkenankanlah kami untuk boleh datang kepada-Mu Tuhan, untuk boleh menyerahkan segala kerinduan kami ke dalam tangan kasih Bapa di surga. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini Tuhan, kami punya kerinduan yang sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap usaha-usaha yang kami kerjakan. Baiklah, itu semuanya boleh mendatangkan jawaban atas segala pergumulan yang kami hadapi. Begitu pula Tuhan, keadaan-keadaan ekonomi yang ada di sekitar kami, terutama di negara kami, Republik Indonesia, yang banyak sekali kami dengar setiap harinya Tuhan, banyak kekurangan, banyak kerinduan yang mereka ingin capai, namun apa daya, banyak pengurangan karyawan, dimanapun juga perusahaan-perusahaan yang semakin hari semakin sulit untuk membiayai karyawannya. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan menjawab segala kerinduan dan pergumulan kami. Satu hal yang kami percaya dan kami imani, ketika Tuhan membuat segala sesuatu yang berdasarkan kehendak Engkau Bapa di surga, maka ada satu maksud tertentu yang Tuhan inginkan untuk kami peroleh di waktu-waktu yang akan datang. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak panjang lebar untuk menjelaskan apa yang kami rindukan di dalam hati batin kami dan dalam doa-doa kami, permohonan kami pada pagi hari ini. Namun kami ingin supaya Engkau bersama-sama dengan kami, terutama Tuhan, ketika Engkau mengajarkan kami untuk berdoa secara lengkap untuk datang kepadamu melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita langsung tutup ya ibadah ini, kemudian kita langsung forum diskusi setelah kita tutup ibadah ini. Dan kemudian mungkin ada pengumuman dari Bu Fani atau dari Ira. Kita menerima berkat Tuhan. Kita mengangkat kedua belah tangan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, pertolongan Tuhan akan melingkupi kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Berkati. Ada pengumuman sebelum kita masuk forum diskusi? Amin. Amin. Semua saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,